Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ini selalu on cam. Teman-teman yang lain, terima kasih juga. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Yang ini pas duhur ya. Tadi saya sempat sholat dulu. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perkuliahan daring kita. Teman-teman, marilah kita mulai perkuliahan daring kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Topik perkuliahan kita pada kali ini adalah tentang konversi agama kontemporer. Pekan lalu kita sudah diskusi tentang konversi agama klasik, baik pengertiannya, kemudian faktornya, tipenya dari segi waktu, kemudian prosesnya, dan kemudian macamnya. Nah, teman-teman semua sudah dan macamnya ya. Baik, selanjutnya pembelajaran ini teman-teman kalau ini di kelas akan diminta untuk menonton video pembelajaran dari saya, tetapi teman-teman sudah melihat video itu dan langkah selanjutnya saya sudah memberi 2 pertanyaan inti tentang video itu. Nah, kawan-kawan semua, di video itu teman-teman sudah menonton, mempelajari konversi agama yang kontemporer ini ya. Oke, ini dia. Kelihatan ya, Bi? Kelihatan, Mbak. Oke, ini dia. Di riset terbaru, kalau yang klasik kemarin dari bukunya Zakia Darajat, dari Clark ya, yang kontemporer ini riset dari bukunya Raymond Volutsian, ini fotokopian, yang meneliti konversi agama terbaru kekinian di Amerika dan menyimpulkannya sebagai paradok ya, seperti di video itu. Paradoknya gimana? Bahwa masyarakat mengalami sekularisasi, bahkan beberapa tempat disekulerkan, tetapi faktanya bukan fakta ya, berarti fenomena terjadi kelaziman konversi. 71% teman-teman, bayangkan, mengaku telah mengalami perubahan kepercayaan, sudah mengalami konversi. Artinya juga 1/3 orang Amerika mengalami yang disebut dengan kebangkitan spiritual, sehingga born again menjadi fenomena yang sangat umum. Bukan kasus lagi kan, jadi fenomena. Nah, tipe konversinya masih sama, ada yang sudden, di hasil riset itu ada yang gradual, yang socializing based on religious socialization. Yang gradual, yang more intellectual type, yang faktor intelektualnya berperan menonjol, sedangkan yang sudden conversion, orang yang mengalami konversi tiba-tiba, ujuk-ujuk, cepat gitu, itu faktor emosionalnya lebih menonjol, afeksinya daripada intelektualnya. Maupun dari pembelajaran, kalau ini kan pembelajaran ya, belajar, meneliti, memahami. Kemudian perbandingan konversi juga sudah saya jelaskan, faktor intelektual di sudden conversion ya, menonjol, faktor intelektual di gradual conversion di G, kalau emotional di sudden conversion lebih menonjol, kalau pembelajaran di sosial ini. Itu juga tingkat kestabilan personalnya, saya sudah menjelaskannya, yang emosional itu dari segi teori kepribadian menunjukkan teori kepribadian yang rapuh ya, yang cepat-cepat berubah gitu, sehingga mungkin nanti suatu waktu akan terjadi slide back, akan kembali ke agama atau kepercayaan lama. Sedangkan yang gradual
yang intellectual factors-nya menonjol, sama yang pembelajaran, yang social learning, menunjukkan tingkat kepribadian yang matang. Karena dia menimbang, mendiskusikannya dengan orang, memahaminya, mempertimbangkannya. Sama juga dalam aktivitas keagamaan, berbeda. Sudden conversion yang emosionalnya lebih menonjol, dia akan ujuk-ujuk aktif gitu, ujuk-ujuk banyak terlibat aktif. Tapi rawan nanti ujuk-ujuk menghilang. Nah, kalau yang gradual conversion, yang pelan-pelan, yang intelektual, sama yang social learning, yang melalui pembelajaran, dia keberagamaannya menanjak ke atas gini. Kalau yang emosional tadi langsung seret, sama titiknya, tetapi prosesnya berbeda. Oke. So, kesimpulannya sama setelah proses konversi di sini, di atas ini prosesnya, tetapi prosesnya berbeda. Yang ini pelan-pelan ya, yang gradual sama social learning pelan-pelan. Kalau yang emosional, yang sudden langsung gitu menanjak. Oke. Itu riset ya. Kemudian proses konversinya, kalau yang klasik masih ingat Arbi? Gimana proses konversinya? Sama awalnya Pak, yang mengalami Konflik, ya. ketegangan juga Pak. Mengalami konflik, ketegangan, terus mengalami krisis, kemudian merasa periode tenang, damai, harmoni, dan ekspresi konversi, ya, itu yang klasik. Yang riset kontemporer, karena itu yang klasik kan lebih banyak terjadi antar agama induk kan, dari Kristen ke Muslim, Muslim ke Kristen, Kristen ke Katolik, Katolik ke luar atau ke dalam Katolik gitu. Nah, kalau yang ini sama ya, seperti Anda katakan, mengalami ketegangan atau konflik karena teologi, karena persoalan lain. Kemudian mengadopsi hal yang bersifat religius, karena itu terjadi konversi, lebih dekat kepada Tuhan, lebih rajin ke masjid, lebih rajin ke gereja, misalnya kan, kalau itu Kristen. Oke. Karena ada yang orang mengalami ketegangan atau konflik itu lari ke non-religius kan, ke alkohol, narkoba, kemudian ke yang lain. Nah, kalau ini yang konversi tidak mengambil strategi keagamaan. Ketika agama tradisional tidak memecahkan masalah, biasanya ke agama tradisional dulu, dan dirasa tidak memecahkan masalah, maka akan menjadi religious seeker. Nah, religious seeker, pencari ya, dalam masa pencarian. Puncaknya bertemu gerakan keagamaan, new religious movement, aliran, sekte, perkumpulan, kemudian masuk grup dengan penuh kehangatan, hubungan dengan luar grup, out group putus, dan in group out group, kemudian konversi total. Begini hasil riset Paul Lucian, dan itu terjadi ya, Arbi, di kita ya. Misalnya kita pernah punya teman hilang ya, ada kabar orang tuanya nyari, ya ternyata gabung dengan satu kelompok keagamaan gitu. Dikirim kemana? Ada yang ke ISIS ya, ada yang ke Gavatar, pernah terjadi. Itu dia. Kemudian ini sudah ya, ini karakteristik cult, salah satu yang banyak terjadi konversi masuk cult ini. Kemudian motif search, sekte teori, deviasi ekonomi, karena persoalan ekonomi, dan mereka biasanya membangun sistem ekonomi sendiri tuh antar mereka, yang cult ini. Kemudian sosial juga antar mereka. Kalau dalam konteks agama Yahudi ada ghetto. Kalau dalam konteks agama Islam ada apa ya, kampung syar'i misalnya. Kemudian organismik juga sama antar mereka juga. Etik, mereka yang mengatur, menentukan sendiri dan menjalankan sendiri, dan fungsi kejiwaan juga. Nah, dari penjelasan sekitar 40 menit video yang sudah teman-teman tonton, ada 2 pertanyaan yang saya minta teman-teman untuk mencarinya sebisanya. Perbedaan dan persamaan konversi agama klasik dan kontemporer. Setelah itu, setelah membandingkan, teman-teman diminta untuk menganalisis dari proses konversi agama klasik dan kontemporer itu,
Mana yang masuk tipe pertumbuhan keagamaan kurang A ini? Healthy minded dan sick soul kurang K. Oke, itu ya 2 pertanyaan yang sudah teman-teman jawab, dan kalau lihat di WAG semua sudah mengumpulkan di sini. Baik, sebelum kita diskusi tentang 2 pertanyaan utama itu, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Adakah? Adakah teman-teman? Arbi, ada pertanyaan? Belum mungkin, Pak. Belum ya. Healthy minded dan sick soul. Oke, baik. Baiklah, ini dua pertanyaan yang kita jawab bersama. Oke. Ya, baik. Siapa yang ingin sedekah hasil bacaannya? Kita lihat. Albi mungkin boleh perbedaan atau persamaannya antara. Saya mungkin di nomor 2 aja, Pak. Nomor 1 kurang yakin soalnya, Pak. Enggak apa-apa. Baca aja yang sudah Arbi tulis. Silakan, Bi. Sudah nongol juga Zuhri. Kalau saya, Pak, bikinnya tadi persamaannya yaitu awalnya sama-sama adanya konflik yang mengharuskan sebuah perubahan. Konflik. Nah, itu aja, Pak, persamaannya kalau saya, Pak. Jadi walaupun periode klasik maupun kontemporer, konversi agama diawali oleh konflik ya, ketegangan ya, konflik, konflik keagamaan, intrapersonal yang bersifat keagamaan maupun non keagamaan ya, ada kasus yang menimpa musibah dan lain-lain. Baik. Kalau itu persamaannya, perbedaannya apa, Bi? Kalau saya mungkin kalau saya bikinnya nggak tahu benar apa enggak, Pak, tapi bikinnya juga cuma 1 perbedaannya, Pak. Apa? Di waktunya, Pak. Kalau kontemporer biasanya itu mendadak atau yang apa namanya? Sudden conversion. Sudden. Nah, kalau yang kontemporer itu biasanya bertahap, Pak. Oke, biasanya bertahap ya. Jadi gitu persamaannya, kata Arbi, sama-sama dimulai dari konflik. Perbedaannya persoalan waktu. Yang klasik itu mendadak gitu ya, kontemporer mendadak. Yang klasik bertahap. Yang mendadak. Klasik yang mendadak, Pak. Kontemporer yang kembali. bertahap. Klasik mendadak, kontemporer bertahap. Mengapa demikian, Bi? Kenapa kok yang klasik mendadak, yang kontemporer bertahap? Aduh, gimana cara jelasinnya? Kalau saya dengar dari video Bapak cuman itu sih, Pak, yang saya tangkap itu, Pak. Biasanya, Pak. Mungkin ada juga yang klasik yang bertahap, tapi kan biasanya di situ ada kata biasanya gitu, Pak. Ya, oke. Thank you for your try. Ya, oke. Yang lain, Zuhri mungkin atau Rauf? Zuhri dulu, nomor 1 Zuhri. Bacakan apa yang Anda tulis. Yang nomor 1 tadi pertanyaannya apa, Pak? Saya lupa. Yang nomor 1 itu, mana Zuhri itu menghilang? Zuhri, ini. Mas Zuhri nomor 1 itu pertanyaannya persamaan dan perbedaan antara konversi agama klasik maupun kontemporer seperti yang hasil riset yang ditunjukkan oleh Volusian yang kontemporer, ini bukunya Zuhri, kemudian yang klasik Clark dan Zakia Darajat. Silakan.
Saya jawabnya kayaknya cuma perbedaannya aja deh, Pak. Kalau ini sih kalau nggak salah ya yang klasik itu kayak perubahannya tuh yang besar gitu Pak, maksudnya dari satu agama induk ke agama induk yang lainnya. Jadi konversi antar agama induk ya. Iya Pak. Terus kalau yang kontemporer tuh lebih ke kayak pemikirannya gitu Pak, atau perilakunya, jadi kayak new religion movement seperti itu Pak. Dan misalkan dari satu aliran ke aliran lain. Mungkin New yang saya tangkap seperti itu sih Pak. New religious Iya, movement antar aliran. Itu sih Pak. Dari dulunya NU ke Muhammadiyah, misalnya kan. Dari Muhammadiyah, ya, seperti itu gitu. Karena sekolah di NU, kemudian ikut tradisi NU gitu. Atau dalam tradisi Kristen lebih clear ya teman-teman, dari satu gereja ke gereja yang lain. Oke, makasih Zuhri. Anda dari macamnya ya. Kalau tadi Arbi dari tipe konversi berdasarkan waktu. Yang lain? Di sini ada Rauf, ada Muhammad Hab, siapa nih? Aura, Fisabilillah, Desi, Alvira. Bapak, saya mungkin mau menyampaikan perbedaan. Oke, silakan Desi. Kalau saya dari tingkat kestabilan personalnya, kalau yang tradisional atau klasik itu tingkat kestabilan personalnya yang dimiliki lebih rendah. Kalau yang kontemporer, tingkat kestabilannya lebih tinggi karena konversinya terjadi seiring dengan pembelajaran lingkungan sekitar yang mendukung. Seperti itu. Oke. Kalau yang klasik lebih rendah, kenapa tadi, Desi? Kalau yang tingkat kestabilan personal untuk konversi yang klasik itu yang dimiliki lebih rendah, tapi kalau yang kontemporer itu tingkat kestabilannya lebih tinggi karena konversi terjadi seiring dengan pembelajaran lingkungan sekitar yang mendukung. Karena proses pembelajaran lingkungan ya, Desi. Itu perbedaannya, Des. Iya, betul. Persamaannya apa, Des? Kalau saya persamaannya semua konversi mengarah kepada hal yang positif atau hal yang lebih baik, Pak. Karena kan konversi dilihat dari tinjauan psikologis ya, Pak, bukan teologis gitu. Semua positif ya, karena konversi agama dilihat dari tinjauan psikologis. Iya. Pelaku ya. Iya. Sebagaimana objek materialnya adalah orang beragama dan objek materialnya adalah pengalaman beragama. Oke, bagus-bagus ya jawabannya. Kalau ada papan tulis bisa kita tulis ya. Coba saya lihat whiteboardnya udah bisa aktif. Oke, sip. Yang lain? Siapa? Adakah yang mau sodakoh hasil bacaannya? Rauf? Kamu guru TK atau? Apa? Iya Pak. Kalau saya perbedaan persamaannya kayaknya hampir sama, udah disebutin sama ininya. Kalau persamaannya, kalau saya yang pertama tadi sama seperti Zuri atau Arbi ya, yang sama-sama diawali individu mengalami konflik. Terus baik kontemporer dan klasik, kalau menurut saya Pak, setelah saya baca, mereka itu memiliki output hasil konversi yang sama gitu Pak. Jadi konversi agamanya walaupun mereka prosesnya berbeda, memiliki output hasilnya yang sama. Terus, apa outputnya? Itu yang seperti yang Pipi bilang tadi Pak, yang menuju ke arah yang lebih baik, tapi dilihat dari subjeknya gitu Pak. Oke, sebentar. Outputnya sama-sama konversi itu mengarah ke arah yang lebih baik kalau dilihat ditinjau dari sudut subjeknya. Oke. Itu persamaannya tadi. Kalau perbedaannya terlihat terlihat lebih jelas di prosesnya mungkin Pak. Kalau klasik itu kan bersifat tiba-tiba atau suddenly. Karena tiba-tiba ini jadi
dia tuh lebih ke kayak highly emotionally gitu Pak. Sehingga kan highly emotionally gitu Pak. Karena lonjakan emosi yang tiba-tiba itu hasil output dari output dari konversi ini biasanya nggak bertahan lama, cenderung tidak stabil Pak. Jadi kayak bisa saja nanti berubah lagi gitu. Terus kalau kontemporer bersifat gradually atau bertahap. Kemudian karena bertahap tadi kan itu lebih menggunakan proses berpikir atau kognitif gitu kan Pak. Jadi karena menggunakan proses kognitif, hasil konversi agamanya biasanya lebih stabil dan bersifat totalitas gitu Pak. Itu kalau saya Pak. Tidak rentan slide back ya. Ya. Tidak rentan kembali, berarti permanen. Oke, bagus ya. Semuanya bagus ya. Ada jawaban Arbi, ada Zuhri. Ini yang jawab ini Arbi, Zuhri, sama apa lagi? Desi. Nah, ini semua saya tampilkan. Oke, ada 4 jawaban. Adakah antara Roub, Zuhri, Arbi, dan Desi ketidaksepahaman di jawaban itu? Misalnya Arbi saya nggak setuju jawabannya Roub, atau Zuhri nggak setuju jawabannya Desi, atau Desi nggak setuju jawabannya Roub. Ada? Saya setuju jawaban mereka semua Pak. Saya tanya yang tidak setuju kok Roub, Arbi? Oke, ada? Bukan begitu katanya. Oke, kayaknya semua sepakat untuk saling sepakat ini ya. Baiklah. Oke, teman-teman semua. Pertanyaan kedua, saya itu dulu, saya headline dulu ya pertanyaan jawaban kawan-kawannya untuk nomor 1. Semoga whiteboard saya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Baik, Arbi menjawab bahwa persamaannya dimulai dengan konflik. Kemudian perbedaannya persoalan waktu. Kalau yang klasik itu sudden conversion, mendadak. Kalau yang kontemporer bertahap atau gradual conversion. Juri melihat perbedaannya, kalau klasik itu konversi antar agama induk. Kalau yang kontemporer itu antar new religious movement, antara aliran di dalam ya, intra ya. Oke, Zuri ya. Kemudian Desi yang klasik itu kestabilan personalitinya, kepribadiannya rendah. Kemudian yang kontemporer kestabilan personalitinya tinggi karena melalui proses pembelajaran. Kemudian yang kedua persamaannya kata Desi, konversi sama-sama mengarah ke hal yang positif karena dilihat dari sisi psikologis sang pelaku, bukan teologis. Yang terakhir, persamaannya diawali dengan konflik, mungkin ya konflik interpersonal, intrapersonal, konflik teologi ya. Kemudian outputnya sama, hal yang positif. Perbedaannya yang lain melalui proses kata Arbi ya, kata Rauf. Kalau yang klasik itu tiba-tiba karena itu rentan slide back. Kalau yang kontemporer adalah gradual melalui proses karena itu lebih permanen, lebih kuat. Oke, bagus ya. Oke, saya kasih reaction yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda berempat. Yang lain selain yang 4 ini? Oke, Rauf ikut tepuk tangan tuh. Yang lain selain berempat ini, siapa yang mau menambahkan? Halo? Nah, serasa di sini ada mahasiswanya. Kalau di kelas tadi mahasiswi semua gitu. Dan sini yang aktif mahasiswa ya. Halo teman-teman, biar tidak terjadi bias gender. Ini diberi kesempatan yang sama, tidak berarti kami laki-laki mendominasi Anda. Silakan. Nomor 1, ada yang mau menambahkan?
Kalau tidak ada, kita ke nomor 2. Setelah Anda menganalisis nomor 1, persamaan dan perbedaan konversi agama klasik dan kontemporer, ini menarik teman-teman sewaktu mahasiswa kami di studi agama-agama ya, meneliti tentang konversi agama. Ini teori yang dipakai apa? Menarik sekali. Dan itu harus distinct gitu ya. Mungkin ya di psikologi tidak terlalu fokus ke situ ya. Tidak terlalu fokus. Nomor 2. Setelah itu dari proses konversi agama klasik dan kontemporer menunjukkan tipe pertumbuhan keagamaan yang healthy minded dan sick soul. Oke, beragaman sick soul itu adalah keberagamaan yang melihat agama, bertuhan, sholat, puasa kalau itu muslim sebagai beban, sebagai derita. Karena itu keberagamaannya introvert, sangat tertutup, bahkan dalam pandangan ya, jangan-jangan yang bisa jadi yang eksklusif itu yang ini, yang hanya menganggap kelompoknya yang paling benar, yang lain salah. Nah, sementara yang keberagamaan yang healthy minded, yang tadi itu yang seksual, keberagaman yang pesimis ya, pesimistik, beragamannya tidak menjadikan pribadi yang powerful gitu, tapi yang hopeless gitu. Sedangkan yang beragaman yang healthy minded, keberagaman yang melahirkan kebahagiaan, dengan beragama itu bahagia, dengan sholat itu bahagia, dengan puasa itu bahagia kalau itu muslim. Kalau Kristen berarti kalau kebaktian ke gereja, menjalankan kekristenan itu melahirkan kebahagiaan. Itu yang healthy minded. Yang terbuka, yang ekstrovert, menjadikannya pribadi terbuka dengan beragama, memahami agamanya justru menjadi pribadi yang terbuka terhadap yang lain, bahkan terhadap perbedaan kan. Itu yang ngerti, yang membahagiakan, yang menjadikan pribadi-pribadi optimis, yang mencerahkan gitu, yang hopeful follower ya. Oke. Siapa di antara teman-teman yang boleh yang sudah jawab menjawab lagi? Antara Desi, Rokuk, Zuhri, Maulana, atau yang lain ya? Saya lebih, atau ditunjuk gimana? Saya tunjuk ke Aura di bawahnya Zuhri. Aura ada? Halo? Ada, Pak. Ada, alhamdulillah. Gimana Aura nomor 2? Sebentar Bapak, saya buka dulu, lupa Ya. saya. Oke, silakan. Yang lain siap-siap. Ada Fisabilillah, ada Alfira. Kalau menurut saya, setelah menonton YouTube yang Bapak share kemarin, saya kira proses yang konversi agama yang klasik sama yang kontemporer itu sama yang kayak dijelasin Bapak kemarin, pertemuan kemarin. Jadi saya menjawabnya yang proses konversi agama klasik, Bapak. Kan terdiri dari beberapa tahap, yaitu periode kegelisahan, krisis konversi, damai, dan periode ekspresi konversi. Nah, periode kegelisahan termasuk ke dalam kategori siksol. Oke, good. Terus yang krisis konversi kan terjadi dua kemungkinan. Nah, karena ada dua kemungkinan tadi, jadi saya berpikirnya itu termasuk ke dalam siksol, sebab masih berada dalam kegelisahan terhadap ajaran atau agamanya. Kemudian yang periode damai dan periode ekspresi konversi termasuk ke dalam healthy minded, sebab pada periode tersebut individu sudah tidak mengalami kegelisahan dan dapat melakukan perilaku keagamaannya. Gitu, Pak. Oke, terus yang ekspresi yang ini, ekspresi konversi yang keempat masuk ke mana?
Itu kan baru 3, Aura menjelaskan. Fase keempat, Aura, masuk kemana? Dan konversi selalu bermakna positif kan bagi subjeknya. Masuk kemana, Aura? Aura malah menghilang. Where are you, Aura? Wah, keluar. Ya, mungkin sinyal ya. Mohon maaf, Aura. Oke. Selanjutnya, siapa yang ingin menjawab? Tadi sudah dijawab proses konversi klasik yang konflik dan krisis. 1, 2 adalah sick soul, kata Aura. Kemudian damai, tenang, itu adalah healthy minded. Yang lain, saya tunjuk saja ya. Oh, ditunjuk saja ya. Oke. Berarti masih itu. Masih belum pedagogi ya. Masih belum andragogi, masih pedagogi. Harus ditunjuk. Oke, Alvira di bawahnya Ardi. Ada Alvira? Tak ada? Fisabilillah Aura. Kemana? Ya Pak, halo. Ya, coba. Menurut Anda gimana? Mungkin Anda bisa yang ke kontemporer, proses kontemporer, langkah-langkah kontemporer atau klasik. Silakan. Sebenarnya jawaban saya juga enggak gitu sih Pak. Maksudnya sama kayak punyanya sih Rara. Maksudnya saya juga bingung di antara keempat proses konversi agama itu. Saya kan nyebutin ada tadi sama kan, periode kegelisahan, periode krisis konversi, periode damai, tenang, dan harmonis, serta periode ekspresi konversi. Saya tuh bingung Pak, di yang periode ekspresi konversi dia tuh mau dikategorikan kemana. Jadi saya akhirnya cuman masukin yang kegelisahan itu sama periode krisis konversi ke kategori sick soul. Terus yang periode damai, tenang, dan harmonis itu masuk ke kategori healthy minded. Healthy minded ya. Iya, Yang ekspresi konversi kira-kira kemana? Dengan asumsi, dengan pengertian bahwa konversi selalu bermakna positif untuk. Berarti healthy minded Pak. Tentu ke healthy minded ya. Sama-sama auranya ya. Satu auranya fisabilillah ya. Fisabilillah Pak. Fisabilillah. Bisa. Oh fisabilillah ya. Oke. Tapi ya kalau yang kontemporer gimana? Aura. Bentar Pak. Ada konflik, ada strategi religius, ada religious seeker, bertemu grup, masuk grup dengan hangat, hubungan dengan grup putus, kemudian konversi total. Kalau yang mengalami ketegangan itu kan konflik gitu ya Pak, berarti dia masuknya ke sick soul ya Pak. Menurut catatan Anda gitu ya, terus? Ya, ini menurut saya Pak, kalau salah maaf ya Pak. Ya, terus, nanti dimaafkan Rauf deh. Untuk yang mengadopsi strategi bersifat religius itu saya kategorikan ke yang healthy minded sama puncaknya bertemu gerakan keagamaan. Itu Pak. Terus sampai situ doang? Nggak sampai konversi total, Aura? Bentar Pak. Untuk yang masuk grup yang penuh kehangatan sama yang hubungan di luar hubungan dengan orang di luar grup itu saya masukinnya ke sick soul Pak. Betul. Terus konversi totalnya saya masukin ke healthy minded. Tapi nggak tahu Pak, ini salah bener saya nggak tahu Pak. Oh enggak, ini kan keilmuan toh Aura. Nanti kita lihat dari teorinya kan Aura. Nah, tepat apa tidaknya. Nah, religious seeker-nya tadi apa? Oh iya, kurang satu ya. Kurang 3, religious seeker, bertemu grup kehangatan, masuk grup kan? Religious seeker mungkin healthy Pak,
healthy minded. Oke, terus? Terus masuk grup yang penuh kehangatan. Sebenarnya ini bisa healthy, bisa sick nggak sih Pak? Maksudnya dia masuk grup yang penuh kehangatan mungkin healthy, tapi setelahnya kan dia seperti memutus hubungan dengan hubungan orang di luar. Fase memutus hubungan itu sick soul, betul ya? Iya. Tapi dia masuk ke grup itu berarti bisa beradaptasi, bisa kooperasi, toh, berkooperasi, cooperation with others. Oke, diterima artinya kan diterima toh. Iya. Oke. Itu Pak kurang lebih. Oke, ada yang tambahan lain? Aura, ada tambahan lain? Ya, cukup segitu Pak. Cukup ya, kasih ya Aura. Oke, satu lagi. Tadi laki-laki sudah 3, perempuan satu lagi. Atau laki-laki siapa? Yang belum pernah ngomong dari awal. Ini udah pertemuan 9 siapa? Ngacung. Siapa ya? Halo kawan-kawan. Kalau ditunjuk kata Rauf, berarti saya tunjuk yang di bawahnya Rauf. Jihan. Iya Pak. Are you here, Jihan? Oke, go on please. Kalau yang saya jawab itu Pak, saya cuma jawab yang punya yang konversi agama klasik Pak. Seperti sama kayak yang punya Rara tadi, yang periode ketegangan. Masuk ke sick soul. Terus kalau yang healthy minded itu yang mendapatkan dan melakukan suatu hal dalam proses religiusitas yang memberikan perasaan kehangatan, yaitu periode damai, tenang, dan harmonis Pak. Ulangi lagi Mbak. Kan di klasik itu tahapnya konflik toh, krisis, damai, tenang, sama ekspresi. Saya cuman itu Pak, cuman 2 itu Pak prosesnya yang saya jawab. Soalnya bingung juga Pak. Yang Anda jawab apa tadi? Maaf sekali lupa. Tadi yang sick soul tadi yang periode kegelisahan Pak, yang ada konflik. Terus kalau yang healthy minded itu periode damai, tenang, dan harmonis. Yang keempat? Yang keempat mungkin healthy minded Kak, Pak mungkin. Kenapa healthy minded sewaktu ekspresi konversi? Karena konversi tadi kan mengarah ke suatu hal yang positif Pak. Oke, dalam psikologi konversi agama itu selalu mengarah yang positif. Kalau yang sebaliknya itu apostasi ya teman-teman, kemurtadan, apostasi, slide back, kedurhakaan, ke apa ya, kedosaan, gitu. Sip, kasih ya, Jihan. Iya Pak. Baik. Ada yang lain masih menambahkan? Sebelum si doseng, kalau di Makassar doseng. Teman-teman? Oke, kawan-kawan semua, seandainya saya diperkenankan langsung memberi penjelasan karena teman-teman pada dasarnya sudah mempelajari ini lebih dari 2 jam ya, karena nonton video dulu. Oke, ini dia penjelasannya. Nomor 1 udah ya. Oke, sebentar ini tidak bisa. Oke, sip. Nah ini dia. Ini perbandingannya. Kawan-kawan, antara konversi agama klasik dan kontemporer dilihat dari persamaan dan perbedaan. Kalau kita kelompokkan dulu secara sistematis, teman-teman, mungkin dari pengertiannya dulu ya. Kemudian dari faktornya. Setelah faktornya, kita diskusi prosesnya. Ini yang kita akan lihat nanti healthy minded apa sick soul. Kemudian tipenya, kemudian macamnya, dan lain-lainnya.
Oke. Nah, teman-teman semua, kalau dari sisi pengertian antara yang klasik maupun yang kontemporer, konversi itu maknanya sama ya teman-teman semua. Maknanya sama, yaitu ini dia. Apa? Perubahan besar, bisa begitu, atau perubahan perilaku, perubahan pemikiran, ya, dan perilaku yang besar. Keagamaan ya, perubahan pemikiran dan perilaku keagamaan. Bisa saja kan kita dari madhab keilmuan apa, pemikiran kan, ke madhab keilmuan yang lain. Itu kalau sebatas ilmu. Nah, konversi itu bukan sebatas ilmu, tapi juga perilaku yang berlawanan arah yang besar. Karena itu dikatakan dalam psikologi, konversi itu adalah enlightenment, pencerahan. Namanya pencerahan pasti positif. Jadi ini dia persamaannya dari sisi pengertian ya, satu. Kemudian dari faktor. Nah, faktornya ini perbedaan ya. Faktornya karena konflik. Oke, karena konflik ini. Kemudian ini konflik. Kemudian kontak dengan tradisi keagamaan. Ketika terjadi konflik itu intrapersonal, konflik keluarga, kemudian ada masalah keluarga, dia mengambil langkah-langkah atau kontak dengan tradisi keagamaan tertentu. Puasa dalam Islam ya. Kalau di konteks saudara kita yang hadirin itu sholawatan kan. Nah, menenangkan gitu. Kemudian ada faktor sugesti, disuruh orang, disuges orang, imitasi meniru, kemudian ada lesson masa remaja, teologi, karena teologi tertentu yang membuatnya ini. Dan yang terakhir adalah kemauan. Nah, yang kontemporer itu faktornya adalah karena agama tradisional tidak memecahkan masalah. Banyak toh teman-teman yang para remaja yang dalam proses pencarian itu ya peralihan ke dewasa itu melakukan konversi, terutama ini riset di Amerika, karena persoalan agama induk dianggap tidak memberi solusi, malah dianggap menambah solusi. Akhirnya larilah ke cult kan, ke New Religious Movement, ke sekte-sekte, ke aliran-aliran di dalam agama dia. Ini perbedaan berarti. Kalau prosesnya juga perbedaan kan, ini yang akan kita lihat nanti, healthy minded apa sikso, konflik, gelisah, kemudian terjadi krisis konversi. Nah, di sini yang menentukan apakah dia akan ngambil akan konversi agama atau justru misalnya banyak ya teman-teman karena persoalan lain, banyak di saudara kita yang maaf ya untuk menyebut ada yang gabung grup pang misalnya, karena grup itu dianggap memberi kehangatan toh, menjawab apa yang dia butuhkan, kebebasan, freedom, persaudaraan, solidaritas, saling memperhatikan gitu. Itu nanti di sini. Nah, kalau ini kan di krisis ini yang menentukan apakah konversi agama apa bukan. Kalau yang diambil adalah strategi keagamaan, maka itu konversi agama. Tapi kalau yang diambil adalah hal negatif, narkoba, mabuk-mabukan, bahkan ada yang bunuh diri ya teman-teman ya, karena persoalan konflik ini, persoalan hidup ini. Kemudian ada periode damai, tenang, harmoni setelah krisis. Betul nggak sih ini jalan saya? Saya mau jadi ahli tarikat nih, meninggalkan bisnis, dikir aja gitu, tarikat ya.
Walaupun ya nggak begitu juga, tarekat kan nggak gitu juga kan. Misalnya ada satu tarekat begitu. Nah, kemudian masuk, oh inilah jalannya saya, damai gitu, kemudian tenang, harmoni, dan kemudian ekspresi konversi. Nah, yang kontemporer berbeda, berarti proses ini ada perbedaannya dari proses ya. Mengalami konflik, kemudian mengambil strategi keagamaan, praktik keagamaan, mungkin puasa, mungkin bangun malam, mungkin sholawatan, mungkin ikut grup hadroh, mungkin ya, untuk menenangkannya, untuk mengobati konflik. Dan setelah itu ketika agama induk tidak memberi solusi baginya, maka dia akan menjadi religious seeker, mencari kemana-mana gitu, coba ke sini, ikut sini, cari informasi sini, kemudian bertemu dengan new religious movement, aliran keagamaan, gerakan keagamaan yang memberinya kehangatan, disambutnya. Ya toh, kalau datang assalamualaikum akhi kaifa, wah hangat sekali, dicipika-cipiki, wah itu kan menyenangkan sekali ya. Dari tradisi keagamaan biasa kita di NU apa di Muhammadiyah kan sedikit kan saling memperhatikannya. Tapi kalau di grup itu, itu saudara betul, saudara seperjuangan senasib. Nah, yang kontemporer dari riset-riset itu hubungan luar putus dengan outgroup. Ya, terjadi juga di berita-berita dulu mungkin menimpa saudara kita ya. Atau jangan-jangan ada dari Anda ini, Arbi, Rauf sama Zuhri. Pernah ikut kelompok itu, kemudian nomor HP ganti, tidak boleh berhubungan lagi dengan orang-orang sebelumnya. Karena mereka adalah dalam tradisi jahiliyah. Semuanya dalam tradisi jahiliyah, belum periode Mekah Madinah itu loh masih dipakai ke sekarang. Nah, kita adalah orang-orang yang tertobatkan sehingga melupakan tradisi jahiliyah, sejarahnya, orangnya, ceritanya. Terjadi ya, tiba-tiba hilang kan, ada saudara kita hilang, dicari-cari, oh tiba-tiba ketahuan ikut kelompok tertentu, hijrah kemana-mana, jauhlah kemana-mana. Kemudian konversi total, ini perbedaannya di proses ya. Nah, untuk tipenya dari riset itu sama ya, teman-teman, tidak membedakan antara klasik dengan kontemporer. Sudden sama, di sini juga ada sudden yang tiba-tiba, yang gradual sama, di sini juga ada, yang sudden, yang gradual, yang social learning sama ada. Nah, yang macamnya, dari sisi macamnya kawan-kawan, yang klasik itu antar agama induk. Tadi dikatakan oleh salah satu kawan kita ya, oleh Zuhri, oleh kawan yang lain. Dia ada, kalau yang dulu begini, apakah tidak terjadi di new religious movement di antar aliran sekte? Terjadi, tapi dominan ini. Yang kontemporer ini dominan di sini. New religious movement apa? Cult. Ya. Apakah tidak terjadi di agama induk? Terjadi. Tapi lebih dominan di sini. Makanya konversinya konversi intra, bukan antar. Nah, karena itu ada hubungannya antara antar agama induk di klasik dengan prosesnya kayak gini toh. Oke. Krisis, apakah ini agama yang akan saya ambil gitu, baru agama baru, kemudian damai, tenang, kemudian ekspresi konversi. Nah, kalau yang new religious movement ada grupnya yang hangat, ada perlakuan khusus, ada bayat khusus, harus hubungan dengan luar, bahwa mau ati Allah wa ati Rasul wa ulil amr, sang master ini ulil amr harus taat total, gitu. Termasuk sumber dayanya harus diserahkan ke sang master. Untuk membangun untuk membangun kampung damai misalnya ya, Kristen ada ya, kampung syar'i, dalam Kristen, dalam Yahudi ada ghetto loh kawan-kawan ya, kampung-kampung keagamaan yang menjaga penuh terhadap ajaran agama itu. Dalam agama Islam ada konsep itu ya, konsep khilafah ada ya. Dalam agama Kristen ada toh teman-teman, ada loh konsep khilafah, konsep kerajaan Allah namanya. Sama persis. Ada saksi Yehova itu Kristen yang sudah berdiri kerajaannya itu
sejak tahun 1904. Pusatnya di Brooklyn. Mereka punya KTP sendiri, tidak boleh masuk PNS kan, tidak boleh masuk tentara atau tidak boleh hormat bendera. Atau pernah ada yang heboh ya? Kristen Saksi Yehova di Belitung kalau nggak salah, siswanya nggak boleh hormat bendera. Oke, sama. Oke. Nah, karena itu yang ini ya teman-teman, lainnya itu menunjukkan satu yang paradoks ya. Satu sisi dianggap sekularisasi, pensekuleran, bahkan memisahkan wilayah private, agama keagamaan sebagai wilayah private dan non keagamaan sebagai wilayah sosial yang harus dipisahkan dari agama, tetapi kelaziman konversi kok terjadi. Itu nomor pertama ya, kalau dijelaskan malah lebih dari 10 menit. Oke, mari kita lihat kawan-kawan di ini, di yang manakah dari proses ini yang masuk ke healthy minded maupun sick soul. Yang klasik, yang periode konflik atau gelisah tadi, bukan saya sepakat ya dengan kategori itu. Konflik kan agama dianggap sebagai derita kan, itu masuk ke sick soul ya. S-nya jelek. Oke. Yang krisis masih S ya. Halo, S-nya gini. Kemudian ini yang damai masuk H, healthy minded, dan ekspresi konversi menjadi kategori healthy minded. Itu dia. Dari kategori itu ya, bukan menurut saya dari teori itu. Kemudian yang kontemporer prosesnya konflik tentu seksual. Aduh, S-nya jelek. S. Walah. Pulpennya meleset-meleset. Strategi religius yang diambil bukan gabung dengan kelompok preman, kelompok keliti, bukan dengan konflik itu. Jadi healthy minded, religious seeker healthy minded, bukan pesugihan, bukan gabung yang lain. Bertemu new religious movement, dia mencari dari religious seeker kelompok keagamaan, bukan kelompok pang. Maaf ya, bukan kelompok. Tidak selalu negatif juga kan kelompok. Ya, kelompok-kelompok nakal lah gitu, kenakalan remaja. Tapi bukan kelompok nakal bersenjata, bukan ya. Yang ada itu KKB, kelompok kriminal bersenjata. Nggak ada kelompok remaja bersenjata, enggak. Oh, ada yang keliti itu ya, Rob ya, Arbi ya. Yang keliti-keliti itu ya. Kayaknya keliti itu kan nggak ada orang tua ya, remaja semua itu. Remaja semua. Yang kelompok remaja ini luar biasa ya teman-teman. Saya di kampus aja dianggap dosen itu. Di kampung itu ketemu bocah-bocah cilik yang pakai motor breng gitu ya, seperti sepak bola. Saya pernah mau parkir tuh mobil kan, mau mundur. Ada anak-anak kecil itu gerombongan. Terus hujan turun, mereka kan pengen segera pulang. Saya dianggap menghalangi karena mau parkir mobil mobile. Wow, dibilang asu goblok. Yang tengah jalan mandek. Wah, ya Allah. Bocah-bocah cilik loh, Mas Rauf, puluhan orang. Satu-satu berani saya. Menang aja saya. Batin saya di kampus aja dianggap dosen gitu. Di kampung dianggap ustad oleh kampung ya. Oleh anak-anak kecil itu Rauf, digoblok-goblokin. Goblok mandek mengang jalan. Wow, preng. Saya menang aja, nggak berani mundur, nggak berani. Daripada mobil saya dikepruk. Diem aja. Waduh, anak-anak kecil cacah SMP itu, Masya Allah. Ya, bertemu new religious movement berarti dia mengambil kelompok keagamaan, bukan keagamaan yang baik ya. Ya tentu yang baik ya, selama proses pencarian itu kan yang dianggap baik. Dan masuk grup dengan hangat, ini healthy minded tentu dibajuin yang putih-putih biasanya ya. Dan hubungan dengan luar putus, inilah waktunya sick soul ya. Karena harus ada yang meninggalkan pasangan ya teman-teman ya. Seorang dokter laki-laki meninggalkan anak istrinya untuk gabung dengan Gavatar loh yang dulu itu, yang ke Kalimantan, membangun kampung damai di sana yang baldatun toibatun warobun gopur,
yang diridhoi Tuhan, yang baldah toibah itu yang akan sejahtera. Terjadilah konversi total ini. Tentu ini healthy minded ya. Nah, kawan-kawan semua, itu ya analisis sederhana kita tentang konversi agama dalam psikologi, baik yang klasik maupun yang kontemporer ini. Nah, kawan-kawan semua tentu kalau ada pertanyaan, monggo disampaikan. Kalau bisa saya jawab, kalau belum bisa saya carikan jawabannya kemudian. Silakan. Selain Zuhri, selain Rauf, selain Arbi, selain Desi, siapa lagi tadi yang sudah bilang? Atau boleh kalian lagi, silakan. Atau sudah cukup kah? Oke. Saya screenshot dulu ya untuk presensi. Mari kalau ada pertanyaan kawan-kawan silakan. Apakah teman-teman sudah dari pagi ini kuliah? Satu sit lagi. Baiklah kawan-kawan semua, mungkin kawan-kawan sudah dari tadi mengikuti Zoom ya, mungkin sudah perlu istirahat. Saya juga ini yang ketiga. Kalau tidak ada, tentu marilah kita tutup saja perkuliahan kita. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, marilah kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ada manfaatnya ya kawan-kawan. Terima kasih yang sudah on cam terus ini, Abdul Rauf, Zuhri, Arbi ya, selalu on cam. Saya jadi merasa tidak sendirian. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.